Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan ya, yaitu tentang karburator. Nah, jadi sobat pasti sering mengalami, yaitu motor kita dari hari ke hari itu akan semakin boros. Nah, kenapa demikian? Nah, karena komponen-komponen dalam karburator itu bekerja dengan cara manual ya sobat ya. Maksudnya manual di sini tidak bisa bekerja secara otomatis, jadi harus di setel secara manual. Nah, dan setelan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, entah itu karena sudah lama bekerja, aus alat-alatnya, ataupun yang seharusnya tidak berubah, setelan angin misalnya itu berubah. Nah, berbeda halnya dengan sistem injeksi. Kalau injeksi kan dia bekerja dengan sensor-sensor ya sobat, jadi otomatis. Nah, ketika campuran bahan bakar dan udara itu tidak sesuai, maka sensor ini akan mengirimkan sinyal ke ECU, sehingga ECU akan merubah campuran tersebut dan didapatkan campuran yang maksimal, sehingga injeksi akan lebih irit daripada karburator. Nah, namun di sini karena karburator lebih mudah di setel ya, siapapun pasti bisa. Jadi tidak perlu ke bengkel, yang penting mau bongkar ya, itu sudah tersedia semua alat-alatnya dan mudah. Tinggal sedia obeng ya, dan kita pun akan bisa menservis sendiri karburator kita. Nah, di sini saya akan membahas apa saja sih yang membuat karburator kita itu semakin hari semakin boros. Jadi seperti kita ketahui, untuk karburator itu ada beberapa part ya di dalamnya ya, yang itu saling bergesekan. Selain bergesekan, dan juga dia akan dilewati aliran BBM setiap waktu ya sobat ya. Oke, di sini saya akan membahas satu persatu bagian mana saja sih yang membuat karburator itu bisa menjadi semakin boros. Nah, dari yang paling luar dulu ya sobat, kita tidak usah ke dalam dulu. Nah, ini salah satu contoh ya, saya pakai contoh untuk karburator PE. Jadi untuk karburator yang lain itu sama saja, cuma mungkin letaknya yang berbeda ya. Misal setelan angin PE itu di sini, kalau setelan angin karburator Mega Pro atau GLMAX itu di bawah. Jadi sama saja penjelasannya. Oke, yang pertama dari luar, kita masuk ke dalam nanti. Oke, dari luar itu di sini kita ada yang namanya venturi ya sobatnya. Oke, ini yang masuknya udara dari sini, kemudian ini masuk ke ruang bakar. Nah, untuk model PE kan seperti ini ya, dia aman kalau rapat seperti ini. Kalau dia rapat, maka tidak akan ada kebocoran angin. Jadi ini kita masukkan, kemudian kita klem. Nah, namun untuk karburator yang lain ya, itu biasanya kan modelnya bukan digigit seperti ini kan masuk ke dalam sini, jadi lebih rapat. Nah, biasanya kalau karburator Mega Pro itu kan model tempel ya, jadi di sini ada lubang, kita tempel seperti ini, kemudian ada bautnya. Nah, jadi di mulut yang sini itu akan rawan terjadinya kebocoran angin. Nah, kalau terjadi kebocoran angin di sini, otomatis angin yang seharusnya sudah kita setel dari setelan angin, ya itu akan kebanyakan angin, jadi tidak akan maksimal. Itu yang pertama. Nah, di sini bisa kita lem ya mengakalinya ya. Nah, kalau yang di situ. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke bagian dalam. Nah, untuk berikutnya adalah di sini. Di sini ada, kita buka skepnya dulu. Oke, jadi di skep itu ada karetnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada karet. Yang mana karet ini akan membuat udara yang akan lolos ya, itu semakin susah. Nah, jadi kalau ada kebocoran udara yang dari skep, itu juga akan mempengaruhi untuk tingkat keborosan. Jadi seperti itu. Makanya ini kalau sudah aus harus diganti. Kemudian untuk model karburator misalnya Mega Pro GLMAX itu kalau di sininya karetnya sudah aus juga harus diganti. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Oke sobat, ini sudah kita bongkar ya semuanya. Jadi seperti ini. Nggak usah bingung, untuk karburator lain sama aja penjelasannya ya. Nah, di sini kita ada yang namanya pilot jet dan main jet. Jadi ada dua buah komponen yang berfungsi untuk menyemprot BBM. Jadi seperti itu. Yang mana ini setiap waktu inilah yang mengalirkan BBM dari ini mangkok mangkok tempat BBM untuk keluar ke ruang bakar. Jadi di sini bisa kita perhatikan. Jadi kedua benda ini, di sini ada main jet dan nozzle-nya ya. Nah, nozzle itu kalau sudah lama akan terjadi yang namanya aus ya. Bisa lubangnya itu tidak presisi lagi seperti ukuran awal. Bisa jadi di sini ini sudah tidak rapat ya.
jadi akan terjadi kebocoran BBM. Nah, ini Pilojet juga sama ya penjelasannya. Jadi lubang-lubang di sini ataupun baut-baut di sini itu sudah tidak rapat kembali lagi, sehingga akan terjadi kebocoran BBM. Kalau yang pertama tadi adalah kebocoran angin ya sobat ya, yang mana itu bisa terjadi di hubungan antara karburator dengan manifold atau melewati skep. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang kebocoran BBM. Nah, kebocoran BBM itu yang pertama tadi adalah melalui pilot jet dan main jet. Nah, itu kemudian berikutnya adalah kebocoran BBM melalui mangkok ya, mangkok karburator. Jadi seperti kita ketahui, setiap karburator itu antara mangkok atas dan bawah itu biasanya ada karetnya seperti ini. Nah, karburator itu kalau sudah umurnya tua, nah itu akan ada rembesan, sedikit demi sedikit akan ada rembesan di sini. Namun kita tidak akan sadar karena rembesan BBM itu terkadang ya kalau langsung banyak akan kelihatan ya. Tapi kalau tidak, sedikit demi sedikit dia akan seperti uap, jadi kita tidak tahu, yang mana itu akan menyebabkan motor kita semakin boros. Nah, jadi rembesan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya, nah ini dia, yang selalu bekerja naik turun ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya jarum skep. Nah, oke. Jarum skep ini setiap waktu dia bekerja naik turun dan bisa bergesekan dengan, nah ini dia, kita sebut aja ini nozzle ya, atau rumah jarum skep. Jadi di dalam sini itu kan ada ini, nah, nozzle itu kalau bahasa Indonesianya semprotan ya. Oke, jadi setiap waktu dia akan seperti ini, keluar masuk ya, keluar masuk, yang mana itu akan membuat ukuran dari jarum skep kita akan semakin mengecil ya, dan juga rumah ini jarum skep juga akan aus otomatis pasti, sehingga yang tadinya lubangnya itu kecil ya akan semakin besar. Jadi ini akan menyebabkan pemborosan BBM juga, jadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi ini, nah ada lagi ya selain ini. Nah, selain beberapa part yang sudah disebutkan, itu ada juga setelan angin ya sobat. Setelan angin itu kalau aus maka akan kita susah untuk menyetel anginnya. Nah, yang harusnya itu setelannya, pembakarannya bisa sempurna, karena setelannya aus sudah kita setel sedemikian rupa, setelannya akan basah karena angin yang masuk terlalu banyak. Nah, kalau aus kan anginnya akan bocor, jadi otomatis setelannya akan susah untuk didapatkan setelan yang pas, jadi seperti itu. Nah, semuanya ini nanti akan bisa kita perbaiki sendiri tanpa harus ganti karburator. Jadi kalau motor kita sudah boros, itu tidak perlu harus wajib 100% harus ganti karburator, tapi kita cukup membelikan yang namanya repair kit seperti ini. Oke, nanti mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini, lumayan panjang penyebab motor kita menjadi boros. Nanti kita akan jelaskan apa saja isi dari repair kit di video berikutnya dan apa efeknya kalau sudah kita ganti. Oke, mungkin cukup sekian ya video tutorial kali ini, saling berbagi pengetahuan. Jadi yang menyebabkan motor kita semakin boros itu ada dua. Yang pertama adalah kebocoran udara ya. Kebocoran udara bisa terjadi di mulut karburator yang terhubung dengan manifold, jarum skep juga bisa, setelan udara juga bisa. Jadi ada tiga. Kemudian yang berikutnya adalah BBM. BBM yang tidak terkontrol itu bisa terjadi karena ini ada tiga benda ini. Jarum skep yang sudah ukurannya mengecil atau aus. Kemudian bisa juga rumah jarum skepnya juga sudah aus. Jadi sudah tidak terkontrol. Yang harusnya sedikit karena lubangnya semakin besar maka akan semakin boros. Kemudian yang berikutnya adalah spuyer, ada dua, yaitu pilot jet dan main jet, yang mana kalau sudah namanya logam bertahun-tahun dilewati BBM terus-menerus akan aus, itu wajar. Jadi itu tadi dua penyebab motor kita semakin boros, jadi kebocoran BBM dan angin. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membahas repair kit ya sobat. Jadi ini obat 100% karburator sobat akan bagus kembali ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video berbagi pengetahuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diskandos.